Jakarta adalah metropolitan, kota yang bergerak cepat. Di sini, mimpi rasanya tak pernah tidur. Pada episode sebelumnya, kita melihat anak-anak Jakarta melompat di gang sempit. Bukan karena mereka tak punya ruang luas, melainkan karena mereka tak punya pilihan selain menciptakan ruang sendiri. Di balik salto-salto itu, tersimpan satu pelajaran penting. Di Jakarta, hidup bukan soal apa yang disediakan, tapi tentang bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan apa yang ada. Tapi pertanyaan berikutnya, bagaimana jika dipertaruhkan bukan sekedar mimpi, melainkan tempat tinggal, cahaya, dan napas kehidupan sehari-hari? Jika anak-anak Indosalto menciptakan ruang untuk bergerak, hari ini kita akan melihat bagaimana sebagian warga Jakarta menciptakan ruang untuk bertahan hidup. Jakarta, kota yang ramah pendatang dari manapun. Tapi di kota sebesar ini, kemampuan untuk bertahan hidup harus jadi syarat utama. Di Jakarta Utara, tak jauh dari Gemerlap Ancol, ada sebuah kampung bernama Kampung Tongkol. Di sini, masyarakatnya hidup sangat sederhana. Saking sederhananya, tanpa cahaya, tanpa ruang yang cukup. Dan disinilah kita bisa melihat bahwa Jakarta bukan hanya menguji ambisi, tapi juga menguji daya tahan manusia yang hidup di dalamnya. Inilah sisi lain metropolitan. Jakarta tidak pernah berhenti memanggil. Ia memanggil lewat iklan pekerjaan, lewat cerita sukses. Dan di kota inilah banyak keyakinan tumbuh bahwa hidup bisa sukses. Setiap hari, kota ini menyerap banyak tenaga. Pagi hari bahkan dimulai lebih cepat dari matahari. Kereta penuh, jalan padat, trotoar bergerak. Sebagai metropolitan, Jakarta dirancang untuk bergerak cepat, produktif, efisien, dan kompetitif. Namun kota yang bergerak cepat tidak selalu bergerak adil. Jakarta terbuka bagi siapa saja, tapi keterbukaan tidak datang bersama panduan hidup. Di banyak sudut Jakarta, hidup berlangsung di ruang yang tidak pernah dirancang untuk ideal. Pagi hari, lampu masih menyala, bukan karena malam belum pergi, tapi karena cahaya tak pernah benar-benar datang. Ruang pun lalu berlapis fungsi. Tempat tidur jadi ruang makan, teras menjadi tempat usaha kecil, dan gang menjadi ruang sosial. Di sekitar kawasan Ancol, hanya beberapa ratus meter dari pusat hiburan dan pariwisata, terdapat kawasan permukiman padat yang bernama Kampung Tongkol. Rumah-rumah berdiri rapat, gang sempit, cahaya matahari sulit masuk ke banyak bagian rumah. Warganya bekerja di sektor-sektor yang menopang kota. Buruh, pedagang kecil, pekerja jasa, dan pekerja harian. Kampung Tongkol adalah contoh nyata dari permukiman informal di Jakarta yang terbentuk karena tekanan kebutuhan hunian murah di kota besar. Ia bukan hanya sekedar wilayah kumuh, tapi juga ruang sosial yang terus bernegosiasi dengan ancaman penggusuran, keterbatasan ruang, dan upaya kolektif warga untuk bertahan. Kalau
tolong ini jangan pasang di atas loteng-loteng, tapi cahaya matahari tidak masuk dalam udara. Rupanya udah saya himbau, tapi tidak himbau untuk menjadi ditutupin bikin kontrak atau kontrakan di atas yang suka sering kena DPD itu. Cahaya matahari itu tidak masuk karena mereka seraka. Tapi sepengatur kita udah bikin bangun sampai ke bibir rel. Kontrak itu kebanyakan orang di mana-mana. Ada yang kontrakin orangnya nggak tahu keberadaannya, dikontrakin sebagai dia punya rumah. Jadi yang 40% yang punya rumah, yang 60% dikontrakin. Ya tergantung, ada 300. Oh, mulai dari 300. Kalau di bawah ya 400. Yang paling tinggi malah mudah jadi 500 tingginya. Paling mahal 500 tuh, itu mungkin di bawah. Atas bawah, di bawah. Bawah aja. Ada masih ada 200 itu tergantung. Kecil-kecilnya. Nah, itu kalau boleh tahu rata-rata besaran rumah di sana berapa meter sih, Kak? Ya paling ya sudah sebesar bentuknya 2,5 meter lah. Oh, 2,5 meter. Ya maksimal itu lah. Maksimal. Ya ada yang 2x2, ada yang 1 gitu. Di Kampung Tongkol, hidup dimulai bukan oleh matahari, melainkan oleh bunyi. Derit pintu besi, langkah kaki di lorong sempit, dan suara kereta yang lewat tak jauh dari dinding rumah. Rumah-rumah di sini lebarnya hanya sekitar 2,5 meter. Panjangnya pun tak seberapa. Namun di ruang sekecil itu, seluruh kehidupan dipadatkan. Tidur, memasak, berbincang, bertengkar, berdamai, dan berharap. Tak ada jendela yang benar-benar menghadap cahaya. Yang ada hanya celah sempit di antara tembok tetangga. Di ruang sempit itu, privasi menjadi barang langka. Dinding tipis tak mampu menyimpan rahasia. Tangis bayi, percakapan suami istri, bahkan bunyi sendok menyentuh piring menjadi milik bersama. Kampung Tongkol bukan satu-satunya. Ia adalah contoh dari pola yang berulang di Jakarta. Bukan karena warganya menolak perubahan, melainkan karena kota tidak menyediakan cukup ruang yang bagi mereka hidup dari upah harian. Di sini, bertahan hidup bukan konsep besar. Ia adalah rutinitas. Mengatur ruang, waktu, dan tenaga agar bisa tetap tinggal di Jakarta. Dan kalau punya hati saya nggak bikinin, kenapa? Anda datang tidak pernah lapor, nggak ada kami datang. Tapi di sana pergantian warganya cepat juga nggak sih Pak? Maksudnya karena kontrakannya harganya murah, mungkin banyak yang keluar masuk juga. Ada juga. Tapi itu nggak saya perhatiin, sebab mereka tuh datang ke maling pergi. Nggak lapor ya? Nah, pernah saya teriak, kadang-kadang saya kasar, saya teriak, mati mampusnya perlu lapor. Betul kan? Waktu datang tuh tidak pernah lapor. Data saya kan tidak mencatat benar. Lapor diri karena tadi saya tak data gitu kan. Jangan sehatnya tidak melapor. Sakit melapor, mati melapor. Gitu. Soalnya kita tetap hati kita tidak banyak hasil banyak omong doang. Tapi tetap dia meninggal tetap juga biasa hasil dia berasal kita jadi tetap di kadang-kadang saya ngurus saya agak cair sedikit untuk dia juga sih. Tapi kepada kita susah aja. Satu. Jakarta tidak kekurangan cahaya. Gedung-gedung tinggi menyala sepanjang malam. Lampu kota tak pernah padam. Namun cahaya itu tidak dibagi secara merata. Sebagian warga hidup dengan jendela besar dan ruang terbuka. Sebagian lain hidup dengan dinding saling menempel dan udara yang berhenti bergerak. Kehidupan di Kampung Tongkol menjadi potret bagaimana kerasnya hidup di kota Jakarta. Sehari-hari, warga di sini bekerja sebagai pedagang di kota tua. Ada pula yang bekerja di pelabuhan, pasar, atau buruh angkut. Mereka berprofesi sebagai pekerja informal yang tak tercatat dalam angka resmi. Penghasilan mereka tidak besar, namun rasanya harus dipaksa cukup untuk menyambung hari ke hari. Para ibu mengatur dapur dengan cermat,
menimbang setiap genggam beras, mengatur pengeluaran agar esok tetap bisa makan. Tidak ada sisa yang benar-benar terbuang. Apa yang bisa dimasak, dimasak. Apa yang bisa dibagi, dibagi. Dan di tengah keterbatasan itu, solidaritas menjadi mata uang paling berharga. Tapi sudah lama di sini? Malah kita orang perantauan sih. Asal mana, Pak? Asal Jawa Tengah, Asal Jawa Tengah. Losari. Losari. Sudah berapa tahun, Pak, tinggal di Jakarta Utara ini, Pak? Oh, tahun 90 berarti 36 ini tahun. 36 tahun. Ya dulunya kita bayarin ini, pengen banget kita kerja istilahnya narik ini perahu, kayak susah nyari kerjaan. Memang ke Jakarta pengen kerja, Iya. langsung jadi langsung nakoda narik perahu. narik getek. Tahun berapa tuh, Pak? Ya itu tahun 90 mulai. Karena cari kerjaan susah. Iya. Tapi dari kampung Bapak udah tahu mau kerja ini? Iya, Oh, sudah diajak. udah diajak. Nah, Bapak selama 30 tahun hidup di Jakarta gimana, Pak? Waduh, ya gimana ya, kayak perubahannya nggak ada, begini-begini terus. Jakarta sebagai kota terbuka, tapi sebagai metropolitan ia tidak hanya diuji dari seberapa banyak dia mengundang, melainkan seberapa besar ia memungkinkan orang-orangnya hidup bertahan di dalamnya. Cerita Kampung Tongkol bukan cerita pinggiran, dia adalah bagian dari kota Jakarta. Dan selama kota ini menyebut dirinya terbuka, pertanyaannya adalah satu, apakah untuk bertahan hidup di Jakarta harus selalu dibayar dengan ruang dan kualitas hidup?